Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mari kita lanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 5 SD, pelajaran keempat tentang bulan Ramadan yang indah. Ramadan berasal dari kata Ramadha. Ramadha itu artinya hancur. Sering ketika kita memasuki bulan Ramadan, orang-orang tua mengatakan berpuasalah di bulan Ramadan supaya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dihancurkan itu, dimusnahkan. Asal kata Ramadan, Ramadha li'annahu yarmadudzunub. Kenapa di bulan itu disebut Ramadan? Karena di bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa orang muslim. Kembali kepada bulan Ramadan dan puasa. Puasa secara harfiah berarti menahan, al-imsak. Al-imsak anil muftir, anil iftar. Imsak berpuasa menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan, menahan diri dari makan minum dari waktu yang telah ditentukan. Perintah puasa itu terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bisa kalian simak di halaman 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita membaca Al-Quran, kita juga pernah melihat ayat yang berbunyi ya ayuhan nasu. Ada ciri tertentu awalan ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu dengan ya ayuhan nasu. Kebanyakan jika ayat diawali dengan ya ayuhan nasu itu biasanya turun di kota Mekah atau kita sebut dengan Makkiyah. Sedangkan jika diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, biasanya itu turun di kota Madinah, di mana ketika itu umat muslim sudah terbentuk strukturnya dengan baik. Baik itu kelompoknya maupun pemerintahannya, undang-undangnya di situ sudah mulai tertata rapi. Nah, ayat ini khusus ditunjukkan kepada orang-orang muslim. Orang-orang yang beriman itu diwajibkan melakukan puasa. Nanti akan berlanjut kepada tentang syarat rukun, sunnah, dan yang membatalkan. Nah, sekarang kita fokus kepada kata kutiba. Kutiba ini berasal dari kata furido. Makna dari kata furido yaitu diwajibkan. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Orang-orang sebelum kamu itu maksudnya adalah orang-orang sebelum umatnya Nabi Muhammad. Siapa? Ya umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Daud. Sebagai umatnya para nabi itu melakukan puasa. Kita pernah mendengar puasa Daud. Ceritanya dulu Nabiullah Daud alaihissalam itu melakukan puasa sehari tidak. Umatnya Nabi Isa berpuasa, tapi berpuasanya berbeda dengan cara berpuasanya umat Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Yahya, umatnya Nabi Zakaria, umatnya Nabi Ibrahim, semuanya pernah diwajibkan untuk melakukan puasa. Nah, di dalam ayat ini yang ditunjukkan kepada umatnya Nabi Muhammad itu kita kenal dengan istilah
yang diwajibkan itu adalah puasa Ramadan. Tetapi nanti klasifikasinya macam-macam puasa itu banyak. Ya, bukan berarti yang wajib itu hanya puasa Ramadan. Nanti ada lagi puasa yang wajib jenisnya. Tetapi fokus di sini adalah tentang puasa Ramadan. Kita berlanjut. Jadi puasa itu la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Itulah fungsi dari puasa. Takwa itu apa? Secara maknawiyah, takwa diartikan melaksanakan segala hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna takwa yang sesungguhnya. Jadi takwa itu adalah upaya seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berlanjut ke halaman 31. Puasa ini memiliki syarat rukun, kemudian hal-hal yang disunahkan dan hal-hal yang membatalkan. Syarat puasa ini dibagi menjadi dua. Ada syarat wajib dan ada syarat sah. Poin yang pertama adalah syarat wajib puasa. Yang pertama adalah berakal sehat. Jadi kewajiban puasa ini hanya diberikan kepada orang yang berakal. Oleh karenanya orang yang tidak berakal seperti orang gila tidak ada kewajiban untuk melaksanakan puasa. Dan ketika orang gila itu tidak berpuasa, maka tidak ada konsekuensi, berbeda dengan orang yang berakal. Orang yang berakal sudah baligh, yang kedua baligh ya. Ini kalau misalkan tidak melaksanakan puasa, maka ada konsekuensi dosa. Tapi kalau misalkan orang itu tidak berakal, sudah baligh, tidak puasa karena tidak ada kewajiban puasa. Kemudian yang ketiga adalah kuat berpuasa. Ada orang sudah baligh berakal tapi lagi sakit, ya tidak wajib puasa. Tapi nanti harus wajib menggantinya. Mengganti ini bisa dengan berpuasa, bisa dengan fidyah. Misalkan orang-orang yang sudah tua, orang-orang yang sudah compo, ini sangat sulit misalkan melaksanakan puasa Ramadan. Mengganti pun tidak bisa, maka dia diperbolehkan dengan fidyah. Tapi kalau misalkan fidyah pun tidak bisa karena miskin ya. Makan saja tergantung dari pemberian orang, maka tidak ada kewajiban, gugurlah kewajiban puasanya, gugurlah kewajiban membayar fidyahnya. Nah, seumpamanya ada orang yang sudah jompo tidak kuat puasa Ramadan, mengganti pun tidak bisa mengganti puasanya, fidyah pun tidak bisa, tapi ada saudara anak, misalkan ada anaknya yang mampu untuk membayarkan fidyahnya, maka anak tersebut berkewajiban untuk membayarkan fidyah orang tuanya. Tuh, fidyah itu bisa dibayar dengan makanan pokok. Setelah syarat wajib, kemudian adalah syarat sah. Syarat wajibnya sudah dipenuhi. Nah, sekarang syarat sahnya, yang pertama Islam. Jadi kalau tidak Islam, non muslim, itu tidak ada kewajiban untuk melaksanakan puasa Ramadan. Di samping Islam berakal, ya, sama dengan jadi ada syarat wajib, berakal itu masuk di syarat wajib, juga masuk di syarat sah. Kemudian mumayyiz atau tamyiz, cerdas dan dapat membedakan antara yang baik dan buruk. Ada orang tidak baligh, belum baligh maksudnya, masih anak-anak, dia dididik untuk berpuasa, mampu juga dia ternyata. Lah, anak tersebut dapat pahala atas upayanya untuk belajar berpuasa. Jadi itu mumayyiz atau tamyiz itu dapat membedakan antara yang baik dan buruk, itu biasanya mungkin sekitar usia 5-6 tahun ya. Yang keempat adalah suci dari haid atau suci dari nifas. Ini bagi perempuan. Orang yang sedang haid atau nifas itu tidak boleh melaksanakan puasa Ramadan.
dia harus menggantinya di lain hari. Nah, misalkan orangnya nifas, melahirkan, tapi mau mengganti di lain hari, dia sedang menyusui bayinya, tidak mampu juga misalkan, maka bisa dengan fidyah. Kemudian yang kelima adalah dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa. Jadi ada waktu yang tidak boleh seseorang itu melaksanakan puasa. Yang pertama hari raya, baik itu hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Kemudian ada hari tasyrik. Hari tasyrik itu 3 hari setelah hari raya Idul Adha atau tanggal 11, 12, 13. Kemudian ada hari di mana dimakruhkan untuk melaksanakan puasa. Misalkan hari akhir di bulan Sya'ban. Hari akhir di bulan Sya'ban itu dimakruhkan untuk berpuasa kecuali orang tersebut sudah terbiasa. Terbiasa artinya hari-hari sebelumnya itu dia sudah melaksanakan puasa. Misalkan ada orang yang suka puasa Senin Kamis, kebetulan hari Seninnya atau hari Kamisnya bertepatan dengan hari akhir di bulan Sya'ban. Itu. Nah, yang ketiga adalah rukunnya puasa. Rukun pertama adalah niat. Mahallun niat fil qalbi. Jadi tempatnya niat itu adalah di hati. Kita mengucapkan niat itu di hati, bukan di lisan, ya. Lisan itu hanya membantu. Misalkan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardholillahi ta'ala, yang sering kita lafalkan biasanya setelah pelaksanaan sholat tarawih, itu hanyalah untuk membantu, bukan bagian dari niat. Tapi kalau niat itu posisinya ada di dalam hati, kita ucapkan di dalam hati. Yang kedua, menahan dari segala hal yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar shadiq hingga terbenamnya matahari. Ini yang zahir, yang nampak, misalkan makan minum. Tapi ada hal-hal yang oleh ulama itu sangat harus dijauhi. Misalkan menggunjing, ketika kita berpuasa itu menggunjing orang lain, berbicara yang buruk yang tidak bermanfaat, itu juga harus dihindari karena itu juga dapat membatalkan pahalanya berpuasa. Kembali kepada niat, bahwa tempat niat adalah di hati. Kapan niat puasa dilaksanakan? Itu setelah terbenamnya matahari atau waktu maghrib sampai fajar shadiq atau waktu subuh. Jadi waktu untuk melaksanakan niat puasa itu sangat panjang dan mudah. Nah, niat ini penting ya, harus senantiasa kita ingat ketika kita akan melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Jangan sampai lupa untuk niatnya. Selanjutnya di halaman 32, hal-hal yang membatalkan puasa. Tadi ada makan dan minum dengan sengaja. Dengan sengaja. Jadi kalau tidak sengaja bagaimana? Tidak membatalkan. Ketika kita di pertengahan minum atau di pertengahan makan, itu kita ingat bahwa kita puasa, yang sudah ada di mulut itu langsung dikeluarkan. Tuh. Kemudian muntah dengan sengaja. Maksudnya muntah sengaja itu bagaimana? Ya mungkin mulutnya dicolok-colok pakai jari supaya muntah dengan sengaja. Kemudian datang bulan haid atau melahirkan, ini bagi wanita, hilang akal, gila walaupun sebentar, dan murtad atau keluar dari agama Islam. Khusus untuk datang bulan haid atau melahirkan ini harus diganti. Berbeda dengan haid datang bulan yang sholat itu, kalau sholat wajib, sholat fardu, orang tersebut datang bulan atau haid, itu sholatnya tidak diganti. Tapi kalau ibadah puasa ini harus diganti. Tadi misalkan diganti dengan puasa di hari lain di luar bulan Ramadan atau diganti dengan fidyah. Sebelum ke hal-hal yang merusak pahala puasa,
Saya akan menjelaskan tentang pembagian puasa. Puasa ini ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, dan ada yang haram. Puasa yang wajib ini meliputi 1, puasa Ramadan. Puasa Ramadan bagi yang sudah memenuhi syarat sah dan syarat wajib, kemudian rukun-rukunnya. Puasa yang wajib selain puasa Ramadan apa? Puasa nazar. Ada seseorang misalkan kalau saya naik kelas nanti saya akan puasa. Bernazar demikian maka puasanya wajib dilaksanakan. Kemudian puasa yang wajib ketiga itu adalah puasa mengganti puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadannya itu karena ada halangan maka dia wajib menggantinya di luar bulan Ramadan. Yang berikutnya adalah puasa sunnah. Puasa sunnah itu banyak macamnya. Puasa Asyura, puasa Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid adalah puasa pertengahan bulan tapi dengan kalender Hijriah. Dari tanggal 13, 14, 15 3 hari itu tapi dengan kalender Hijriah bukan kalender Masehi. Ada lagi yang melaksanakan puasa tanggal 9, tanggal 8, 9 puasa Tarwiyah dan puasa Arafah itu juga puasa sunnah. Banyak macamnya. Yang ketiga puasa yang makruh. Puasa yang makruh ini seperti yang Pak Fauzan katakan adalah ketika hari terakhir di bulan Sya'ban. Terus puasa yang haram. Puasa yang haram ini 1, puasa pada hari raya. Karena merasa hebat, merasa kuat untuk puasa, maka pas hari raya pun puasa tidak boleh. Jadi hari raya Idul Adha ataupun hari raya Idul Fitri itu dilarang untuk berpuasa dan hari tasyrik. Kemudian puasa yang dilarang lagi adalah puasa yang sehari full. Jadi dari pagi sampai ketemu pagi itu dia tidak makan dan minum, itu tidak boleh, dilarang. Puasa ya, kemudian puasa dengan niat yang tidak baik. Apa ada? Ada. Puasa dengan niat tidak baik. Ada seseorang tidak suka kepada orang lain, kemudian dia punya tujuan tertentu, dia puasakan tujuannya, tapi dengan tujuan yang tidak baik, itu juga puasa yang dilarang. Demikian kira-kira penjelasan tentang puasa Ramadan. Sebenarnya banyak sekali yang ingin saya sampaikan, tapi karena ini kita lewatnya media online, waktunya terbatas. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan silahkan japri di nomor WA saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.